Selamat malam teman-teman Kicomania. Malam hari ini ada salah satu teman Kicomania yang tanya dari Bogor ya. Om Sis ini murai batu mana? Kayak gitu. Nah, ini sebetulnya pernah saya buat konten beberapa bulan yang lalu. Jadi mungkin ini ada konten ketiga kalinya ya tentang motif-motif ekor. Perlu teman-teman ingat garis besarnya di sini untuk mengenali murai batu. Akurat 90% ketika ada motif ekornya, ketika kita tahu motif ekornya. Sebelum saya lanjut untuk membahas lebih detail lagi, teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram cek di deskripsi. Yang pengen coba obat racikan dari kita cek di deskripsi, ada kontak admin. Yang pengen gabung di yang pengen ikut giveaway juga cek di deskripsi. Ini masih agak-agak ngantuk ya. Di deskripsi ada petunjuk lengkapnya ya. Oke, langsung saja. Teman-teman, banyak sekali murai batu beredar di pasaran kayak gitu ya. Jadi kalau di Kalimantan itu murai batu Kalimantan untuk lomba tetaplah unggul, tetapi kalau di Jawa murai batu non gembung lah yang lebih unggul kayak gitu. Nah, sebetulnya nggak masalah sih, yang penting kita sesuai dengan keinginan kita kayak gitu ya. Beli ndak gembung dapat ndak gembung, beli gembung dapat gembung kayak gitu. Banyak sekali juga pemain lama penangkar juga yang salah kaprah. Jadi pengennya nangkar murai batu non gembung, jadinya anak-anaknya juga gembung kayak gitu. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini ada secara normal motif murai batu putihnya itu ada 4, itu 90%. Ada juga yang 3, ada juga yang 5 kayak gitu. Tapi kebanyakan 4 ya, 4 helai kiri, 4 helai kanan. Yang di sini kita lihat patokan pertama saya bilang 90% dari ekor kalau kita bisa menganalisa. Untuk yang pertama cara menganalisanya bagaimana kita buka, kita beber seperti ini. Yang paling pinggir kita sebut saja nomor 1 ya, yang paling pinggir. Yang selanjutnya sampai nomor 4 kayak gini ya. Nomor 1 kelihatan ini teman-teman. Nomor 1 kelihatan ini tidak terlalu kelihatan ya. Nomor 1, 2, 3, 4 kayak gini ya. Ini kalau misalkan memotongnya, garis memotongnya warna hitamnya tegas, dan kalau dulu orang bilang lidinya hitam kayak gitu. Sebetulnya nggak patokan sih lidi hitam kayak gitu ya. Yang pertama untuk patokan kalau saya sendiri, teman-teman saya zoom ya ini. Saya zoom kayak gini, hitamnya banyak, karena hitam sama putih itu gandeng akhirnya atau berpotongan, itu membuat nanti membuat motif. Yang namanya motif itu kalau non gembung biasanya kebanyakan W, yang selanjutnya U, kalau V itu masih samar-samar. Nah ini saya zoom, motif pertama nggak begitu kelihatan ya, kayaknya buram. Nah, non gembung pun ada. Motif kedua, ketiga, ini kita lihat ini jelebret seperti V tapi nggak jadi. Ini prediksi saya setelah melihat 3 motif ini 70% gembung kayak gitu ya. Kenapa 70%? Ya untuk akurasinya kan 90%, 95% ya akurat banget. Cuman ada sih sebagian kecil yang murai batu dorong ekor gak normal bisa motifnya rusak kayak gini. Terus diperkuat dengan yang keempat. Yang keempat itu untuk murai batu non gembung rata-rata itu memotong. Ini membelah panjang sekali. Berarti ini fix 95% gembung. Akhirnya saya jawab ini Kalimantan. Waalaikumsalam kayak gitu ya. Oke teman-teman yang udah pemain lama mengawasi motif, belajar motif pasti sudah tahu. Tetapi pemain lama yang nggak pernah melihat motif itu pasti juga bingung. Loh om, punya saya motif gini nggak gembung kayak gitu ya. Coba aja nanti setelah birahi di track ya teman-teman. Memang ada, saya selama main ini pernah beberapa kali sih melihat motif yang kayak gini, yang nggak gembung itu ada 1-2 aja. Cuman kebanyakan 90% pasti gembung kayak gitu. Nah
Sekali lagi dalam video ini saya tidak mendiskriminasi murai batu gembung, tetapi untuk menegaskan supaya kalau kita beli non gembung dapat non gembung, kalau kita beli gembung dapat gembung dengan cara melihat motif ini, kayak gitu. Dari motif ya ini ya, udah jelas dari motif seperti tadi teman-teman. Terus lagi dilihat dari postur tubuh kayak gitu ya. Postur tubuh diperkuat dengan postur tubuh biasanya. Murai batu gembung biasanya bulu-bulunya tebal kayak gitu. Kalau dia lagi nangkring ya. Diperkuat dengan postur yang proporsional sekali. Biasanya kaki besar, agak hitam kayak gitu ya. Cuman nggak semua besar hitam ya kayak gitu. Biasanya modelnya bagus sekali. Nah, seperti itu. Terus lagi diperkuat dengan kretekan. Jadi kalau udah kayak gini, posturnya besar kayak gitu, kakinya besar, biasanya seperti itu. Terus ditambah lagi kretekan. Nah, kretekan pun kita harus coba ya. Jadi ketika dia tenang, posisinya tenang, jangan posisinya loncat-loncat. Kalau misalkan dia habis kecapek, biasanya kretekannya pun nggak keluar atau kretekannya pun kadang-kadang hilang kayak gitu ya. Ketika dia lagi nyantai, kita kagetin aja kayak gitu. Kita crack sangkarnya. Makanya dalam pemantauan burung, teman-teman lihat sering sekali saya mengekrek sangkar atau mengekrek kurungan. Nah, ketika di crack gitu, burunya loncat-loncat, trek, double atau triple retek atau tek suara murai batu ciri khasnya itu udah menjadi tambahan lagi kita ingat. Jadi tidak usah lihat motifnya juga sebagian teman-teman saya juga sering nggak usah lihat motifnya langsung saya crack kayak kaget gitu ya. Tek kayak gitu ya. Nah, double atau triple, wah ini baru biasanya coba diperkuat dengan motif kayak gitu. Jadi saling berhubungan. Jadi pernah beberapa waktu yang lalu sih ditawari ya, karena di sini juga saya sering sekali ngambil atau nebasi dari orang atau punya bakul kayak gitu ya. Saya punya beberapa temen biasanya dia nyortir juga terus dibawa ke sini kayak gitu. Cuman dari bakul atau yang ikut bisnis di murai batu tidak semuanya jeli juga kayak gitu. Kadang-kadang ya juga dapat seperti ini kayak gitu. Jadi udah disaring temen, saya saring lagi biasanya seperti itu. Ya memang mungkin teman-teman opsi kayaknya jualannya lebih mahal 50 atau 100. Ya itu tadi teman-teman. Biasanya ngambil dari jauh terus kasih teman lagi kayak gitu. Karena buat hiburan biar sama-sama jalan, biasanya seperti itu. Tetapi ya kebanyakan ya memang burunya bagus-bagus sih kayak gitu, nggak ada masalah. Oke, langsung saja. Jadi dari cerita tadi nggak saya ambil ya beberapa waktu lalu ada juga yang modus seperti ini teman-teman. Ekornya itu dicabut, dilepas semua itu juga ada yang seperti itu. Jadi ekornya dicabut, dilepas semua juga ada yang seperti itu. Dengan tujuan yaitu tadi kemarin juga ditawari yang reteknya double ya kayak gembung itu. Nah, aku bilang gitu. Jaminan 1000% nggak gembung lah. Ya itu susahnya teman-teman. Jadi harus sesuai dengan prediksi kita. Kalau kita prediksi gembung ya jangan diambil. Kayak gitu ya. Karena apa? Walaupun jaminan 1000%, kalau kita ambil ya, kita rawat lama nanti jadinya gembung, kita sebetulnya ya sedikit kecewa kayak gitu. Kalau misalkan rugi sih enggak, karena hobi ya teman-teman. Tetapi yang enggak namanya sesuai prediksi itu yang enggak enak. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Akhirnya siangnya dapat kabar malam, siangnya nggak ada kabar, saya nggak mau ngambil. Dia bilang udah laku, saya bilang ya alhamdulillah kayak gitu teman-teman. Jadi tadi mungkin ada sedikit cerita dari murai batu ya, ini berdasarkan motif. Sebetulnya saling berhubungan sih kayak gitu. Kalau udah main lama sih nggak usah lihat motif kayak gitu ya. Dilihat aja udah kelihatan dari posturnya, dari bulu-bulunya itu udah kelihatan. Nah, oke teman-teman, kayaknya cukup jelas dalam video kali ini. Ini cuma gambar aja mungkin ya, tapi penting banget untuk teman-teman pemula atau untuk teman-teman yang udah main lama juga kadang-kadang sering kecolongan ya teman-teman. Dari sini semoga
bisa bermanfaat. Jadi juga ada beberapa sih yang inbox saya, Om Sis nggak usah ikut campur kayak gitu. Nggak tahu siapa, saya tanya siapa atau dia komentar. Jadi gini teman-teman, ya supaya karena gimana ya main di dunia burung ini saya rasa ini apa ya teman-teman, yang bertahan itu yang lurus kayak gitu. Jadi kalau udah Kalimantan kadang-kadang diakuin Malaysia kayak gitu ya, itu pasti nggak bertahan lama kayak gitu. Oke teman-teman, sekian dulu kicau pagi hari ini, kicauan saya pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Tidak ada niat saya untuk apa ya mematikan bakul-bakul, cuman untuk menegaskan supaya kita itu yang namanya hobi seni sekaligus buat penghasilan, cari makan, usahakan kita sejujur mungkin, selurus mungkin. Oke, semoga bermanfaat. Salam kicau mania dari Tulungagung.